Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiana Weiningsi, nomor NIM 2021440023. Saya di sini akan membahas tentang paper saya yang berjudul penerapan aset recovery atas tindakan money laundering dalam perspektif hukum anti korupsi internasional. Dan para ahli mengatakan bahwa hukum didefinisikan sebagai aturan derivasi masyarakat pada dasarnya adalah serangkaian kontrak kesepakatan yang dirundingkan oleh antara anggota komunitas. Indonesia sendiri sudah tidak asing lagi mengenai kasus pencucian uang atau money laundering yang tampaknya tumbuh di daerah yang berbeda untuk melakukan kejahatan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dinamis. Seperti beberapa tahun terakhir sering kita mendengar dalam pemberitaan media televisi maupun media elektronik mengenai tindak pidana pencucian uang yang kerap dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, bahwa perbuatan atau tindakan pencucian uang ini merupakan kejahatan yang serius dan masalah global utama di banyak negara, termasuk di Indonesia sendiri. Adanya money laundering telah menjadi masalah serius di Indonesia karena money laundering tidak hanya sangat merugikan masyarakat sendiri, tetapi juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian negara atau keuangan nasional, menambahkan kejahatan yang berbeda. Adapun maksud pelanggaran money laundering yang dilakukan oleh beberapa pejabat atau oknum pejabat di negara guna menyembunyikan atau menyamarkan hasil atau keuntungan yang dicapai dari kejahatan atau ilegal melalui tindakan hukum. Indonesia sendiri negara yang cukup transparansi untuk menghapus money laundering, seperti daya tarik atas nama penulis pencucian uang, sehingga digabungkan antara kelemahan dan kekurangan dalam sistem media sosial di antara sistem keuangan, sistem bebas melihat dampaknya yang ditimbulkan terhadap stabilitas perekonomian negara Indonesia. Maka sejumlah negara menetapkan aturan yang cukup ketat guna mengungkapkan money laundering. Sebagai salah satunya, yakni dilakukan adalah memberi sanksi atau tindakan money laundering dengan tujuannya untuk mengetahui sanksi apa saja yang didapatkan oleh bank. Langsung saja ke pembahasan. Dari perspektif di atas, korupsi mencakup setidaknya 3 konsep, yakni penyuapan atau bribery, pemerasan atau extortion, atau nepotisme yang dimana bentuk dapat mempengaruhi tindakan pembuat keputusan. Bentuk korupsi lainnya adalah pemerasan, di mana hadiah atau kompensasi berupa uang atau harta diminta sehubungan dengan penegakan hukum, padahal penerima hadiah tidak berhak menerimanya. Pada saat yang sama, nepotisme mengacu pada partisipasi dalam kegiatan publik yang menguntungkan keluarga, teman, sebaya, atau kelompok politik khusus terlepas dari kapasitas atau kemampuan individu itu sendiri. Yang terjadi saat ini ialah tindak pidana korupsi tidak mengenal batas wilayah dalam suatu negara. Korupsi tersendiri kekayaan korupsi bisa saja dicuci melalui perbankan berbagai negara guna menyamarkan asal-usul aset yang dikorupsi. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa korupsi sangat tergantung kepada proses money laundering, yang salah satunya terdapat dalam konvensi yang bernama The United Nations Convention Against Transnational Organization Crimes, atau disingkat UNCAC, yang menciptakan kerjasama internasional yang efektif guna mencegah dilakukannya kejahatan terorganisir. Untuk mencapai tujuan tersebut, konvensi ini menekankan pada penciptaan kejahatan jenis baru, seperti pengadopsian kerjasama internasional di bidang penegakan hukum, ekstradisi, dan mutual legal assistance atau MLA. Disusun dengan The United Nations Against Corruption, diwajibkan setiap negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap korupsi dan money laundering, termasuk di dalamnya mekanisme pencegahan terkait dengan hasil kejahatan korupsi. Konvensi ini terdiri dari 4 pilar yang utama, yaitu prevention, criminalization, international cooperation, dan asset recovery. Sedangkan tujuan utama yang pada dasarnya ingin dicapai oleh The United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 1 yang menyatakan bahwa statement of pure purposes, tujuan konvensi ini adalah to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively, yaitu meningkatkan atau memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, untuk promote, facilitate, and support international corporate and technical assistance in the prevention of fight against corruption, including in asset recovery, yang artinya meningkatkan atau memfasilitasi, mendukung kerjasama internasional, dan memberi bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset
Yang ketiga itu promote integrity, accountability, and proper management of public affairs and public property, yaitu yang meningkatkan integritas akuntabilitas yang mengelola dengan baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik. Salah satunya, sanksi yang diterima oleh pelanggar kejahatan money laundering ialah secara khusus, yakni pengembalian aset yang dimuat dalam Chapter 5 Asset Recovery UNCAP Pasal 51, yang berbunyi, The return of asset present in Chapter in Fundamental Principle of Team Cohesion and Parties shall afford another one, which is measure of coherence and regards in regards. Pengembalian aset, termasuk pelacakan keamanan, penahanan, penyitaan, dan pengembalian harta benda, termasuk penghapusan dan pemusnahan harta benda dalam perkembangannya untuk dapat merampas kembali atau mereset recovery yang disembunyikan oleh para koruptor di Indonesia maupun di luar negeri, maka paling tindakan yang diperlukan ada dua, yaitu Indonesia harus mempunyai sistem peradilan yang jelas dan tegas untuk melawan korupsi. Dalam hal ini tertuang pada Undang-Undang Tipikor. Indonesia harus mempunyai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, termasuk dengan adanya tindak pidana pencucian uang yang jelas dalam merampas kembali aset yang dicuri oleh koruptor, dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam rangka mempercepat pengembalian aset recovery, perlu dibentuk suatu lembaga di bawah struktur Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK yang bertugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian aset negara. Kesimpulannya, sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa korupsi dan money laundering mempunyai hubungan yang sangat erat. Semakin tinggi tindakan pidana korupsi, semakin tinggi pula permintaan atau kebutuhan untuk mencuci uang hasil kejahatan tersebut melalui mekanisme money laundering. Pemberantasan korupsi sulit dilakukan untuk perbuatan money laundering tidak dapat diminimalisir. Tak hanya itu, kita dapat mengetahui bahwa aset recovery digunakan untuk membuat para oknum agar bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Filiana Winingsi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.